si Lika Motorsport dia memimpin lumayan jauh guys. Dia memimpin lumayan. Oh si Sevinya dia memimpin lumayan. Oh si Sevinya. Selamat datang di video loose gua yang lainnya, dan di video kali ini gua bakalan loose Fast and Furious seri Dominic Toretto ini teman-teman. Selain ngelus ini Hot Wheel, kita juga nanti bakalan balapin gimana ngebalapin dia dengan mobil-mobil yang udah dibuka sebelumnya, yaitu Lykan Motorsport sama si Mazda RX-7 guys. Dan karena kemarin terakhir gua gagal pakai aseton, jadi kita bakalan unboxing pakai cutter lagi guys. Kita pakai cutter aja buat unboxing si Hot Wheel ini. Kita coba, meskipun nanti yang kepoteknya itu bagian plastiknya ya, yang kepoteknya itu. Jadi bagian ini nih yang bakalan kepoteknya si plastiknya, tapi nggak apa-apa daripada si gambarnya yang kita habiskan. Oke, kita coba aja, buka aja dari sekarang. Nah, sambil ngebuka gua mau ngasih tahu bahwa si Chevy Fleetline ini tuh pabrikasinya yaitu dari seri dari pabrik Chevrolet ya guys. Jadi dulu itu Chevrolet Fleetline ini dibuat bukan hanya buat orang-orang biasa, tapi juga untuk angkatan darat Amerika Serikat guys. Nah, si Chevrolet Fleetline ini dia diproduksi itu jadi ada dua periode gitu guys, yaitu di antara 1941 sampai 1942 guys. Yang keduanya itu 1946 sampai 1952. Nah, ini udah kita bongkar kayak gini guys, udah kita loose. Nah, ini bentukannya sama banget kayak mobil yang dipakai sama si Dominic Toretto di balapan Fast and Furious 8 teman-teman. Ini sama banget sama yang dipunyain sama dia, dan si bentukannya pun ini mirip banget ya. Terus lucunya, uniknya di sini si kap mesinnya hilang kayak gini, jadi nggak ada kap mesinnya. Dan dipakai sama si Dominic Toretto balapan juga nggak ada kap mesinnya guys. Justru ini kebakar kalau nggak salah ya, pas balapannya itu kebakar terus kedorong gitu guys. Jadi si Dominic Toretto menang gara-gara si mesinnya ini terbakar dan ngasih dorongan ke belakang kayak gitu, sehingga pas dia finish justru ngebantu si mobil ini tuh menang balapan gitu ya. Tapi si mobilnya justru gak bisa diberhentiin, remnya juga ngeblong. Akhirnya si mobilnya itu dihempaskan sama si Dominicnya ini ke laut kalau nggak salah ya. Jadi dibelokin ke laut karena banyak penonton yang justru masuk jalan guys. Jadi si Dominic Toretto keluar dari lewat pintu yang ini guys tadi. Nah, oke, kita makroin aja buat ngelihat detailnya. Oke, kita udah masuk ke kamera makro guys. Ini kita bisa lihat si bannya ini peleknya pelek apa namanya, retro kayak gini. Warnanya warna emas, lalu ban belakangnya juga sama mirip, dan besarnya juga sama kayak gini guys. Pakai pelek retro yang warnanya warna emas. Bentar gue fokusin. Oke, gue kunci dulu. Sip. Nah, ini si peleknya ini kayak gini aja. Terus si ini uniknya itu si kap mesinnya itu nggak ada guys. Si tutup mesinnya itu kayak gini, dan ini nggak ada tutup mesinnya seperti di mobil yang ada di Fast and Furious 8 si Dominicnya itu guys. Lalu di sini ada radiatornya. Jadi radiatornya jelas masih ada ya. Kalau nggak ada radiator nanti mobilnya kepanasan. Meskipun di balapannya pun radiatornya itu kebakar kayak gitu guys. Nah, ini detailing mesinnya kayak gini aja. Oke, lampunya kurang cerah guys. Ntar gua pindahin ke mana ya lampunya ya. Ups. Oke, nah ini si apa detailing dari mesinnya kayak gini aja guys. Jadi ada detailing lekukan kayak gitu. Nah, ini tampak depannya kayak gini. Lalu tampak samping kirinya seperti ini guys. Jadi kelihatan banget si box mesinnya ya, si gearbox mesinnya kayak gini guys. Nah, untuk ini dia nggak ada pintunya, jadi polosan kayak gini guys, bisa nembus ngelihat ke dalamnya. Dan ini isinya ada 4 kursi kalau nggak salah ya, 2 depan 2 belakang, cuman dua pintu ya, 2 pintu. Jadi konsepnya kayak Toyota AE86 gitulah pokoknya. Oke, bentukannya kayak gini.
unik banget ya. Ini ada setirnya juga, bisa kelihatan dari luarnya, dan ini si warna dari bodinya pun ini dibikin jadi kayak karatan kayak gitu guys. Jadi warna bodinya juga dibikin jadi karatan. Jadi ini bukan karatan dari sononya ya guys ya. Ini karatannya bukan dari sononya, tapi memang dibuat kayak gini. Oke, nah ini kelihatannya dalamnya ya lumayan jelas kayak gini. Lalu bagian sebelah kanannya seperti ini, detailing dari si interior mobilnya. Meskipun ini udah rusak ya, sebenarnya udah usang banget, tapi si Hot Wheelnya itu pengen munculin kayak gitu. Nah ini ada si kursi dan pengoperannya ya, si handlingnya, bukan handling lah, buat ngoper gigi. Oke, nah ini detailing si mobilnya ini udah karatan kayak gini guys. Jadi si mobilnya sengaja, jadi ini bukan dari sononya. Terus di sini ada detailing kayak mirip tempat isi bahan bakar, tapi ini bukan ini guys. Ini bukan dikasih detailing atau sculpting. Jadi dia kayak ditulis kayak gitu, kayak di gambar aja. Dan ini bukan water slider juga guys. Jadi cuman digambar gitu aja. Jadi kayak dicat, dan bodinya ini agak ngelebar kayak gini ya guys. Dari bodi asalnya dia lebih lebar, menonjol kayak gini. Lalu di sini nggak tahu detail apa, ini warna hitam guys, tapi kurang jelas. Dan ini dia detailing dari belakangnya, ini ada si lampu remnya jelas banget kayak gini, ada dua-duanya ada. Terus di sini kayak buat pembuka bagasi gitu ya. Terus ada si kuncinya ya. Nah ini di sini ada tempat kunci atau ngebongkar kuncinya. Dan ini si catnya dikasih detailing karatan juga guys di sebelah sininya. Jadi kayak semacam lumut-lumut kayak gitu. Dan atasnya juga sama guys. Di sini ada detailing karatan kayak gini. Jadi sengaja dari Mattelnya buat nunjukin atau miripin sama si mobil aslinya yang ada di Fast and Furious 8 guys. Nah ini base nya kayak gini aja guys, plastik ya. Dan tulisan Chevy Fleet Line-nya di sini TMGM 2023 Mattel. Ini ada HRW 49 ya, made in Thailand kayak gini aja guys. Jadi bukan base besi. Oke, ini dia mobil Chevy Fleet Line. Chevy itu dari Chevrolet ya kayaknya, tahun 1950. Dan ini si kaca-kacanya ini warna biru guys, meskipun dia aslinya kalau nggak salah kacanya warna kuning ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi timbangan. Oke, kita udah balik lagi ke kamera awal guys. Kali ini kita bakalan nimbang dan ngukur si Chevy Fleet Line 1950 ini. Kita akan bandingin sama si Lykan Motorsport ya. Kenapa Lykan Motorsport? Karena Lykan Motorsport sejauh ini dia menjadi mobil yang paling berat guys. Jadi kita bakal bandingin sejauh mana si Chevy Fleet Line ini lebih berat atau jauh lebih ringan dibandingin si Lykan Motorsport ya. Ya meskipun udah jelas sih sebenarnya karena dia bukan base besi juga. Dan ini si 1950 Chevy Fleet Line ini guys, dia juga bodinya nggak full ya. Jadi si bodinya nggak full ada, jadi ada beberapa part yang hilang, dan pasti beratnya lebih ringan dibandingkan dengan si Lykan Motorsport ya. Oke, kali ini kita akan ambil mana timbangannya ya, bentar. Nah ini dia timbangannya guys. Bentar, tadi gua cari dulu timbangannya. Oke, kita ambil si Lykan Motorsportnya guys, kita bandingin dengan si Lykan Motorsport. Kira-kira lebih berat mana antara, atau sejauh mana sih perbedaannya antara Lykan Motorsport dengan si Chevy Fleet Line 1950 ini guys. Oke, untuk yang pertama ya meskipun gua juga paham sih kalau ini pasti lebih ringan karena nggak full body ada ya guys ya, tapi nggak apa-apa, kita akan coba mulai dari si Lykan Motorsport dulu. Jadi kita ukur dulu berapa berat si Lykan Motorsport, gua lupa lagi yang kemarin berapa nih, dan kita bakal bandingin sama si Fleet Line ini ya.
Oke, untuk Silicon Motorsport ini beratannya ada di 56 gram guys. Ada di 56,0 gram. Sementara si Chevy Flatline ini dia berapa? 36 gram guys. 36,0 gram. Oke, tadi gak kelihatan. Oke, jadi si Likan ini tadi ada di 56 dan ini ada di 36. Jadi perbandingannya cukup banyak, yaitu sekitar 20 gram ya, benar ya, perbandingannya sekitar 20 gram kayak gitu teman-teman. Jadi lebih berat si Likan Motorsport ini dibandingkan si Chevy Flatline ini. Ya udah jelas lah, karena di sini kan si Likan Motorsport ini base besi, sementara si Flatline ini bukan base besi kayak gitu teman-teman. Jadi udah jelas pasti lebih berat si Motorsport, karena dia kan si Motorsport ini base besi ya, jadi bodinya juga berat dibandingkan sama yang lainnya, juga dia paling berat ya, ada di 56 gram ya si Likan Motorsport ini. Sementara si Chevy ini yang 1970 dia kalah dari Likan karena mungkin ya bodinya juga kan nggak terlalu berat ya, bodinya bukan base besi juga. Dan di sini agak mirip sih si Chevy Flatline ini sama salah satu mobil yang lainnya, yaitu Chevrolet yang lain. Kita ambil dulu guys. Jadi ini bukan agak mirip sih, apa sih teksturnya dari catnya ini guys. Jadi tekstur dari si catnya ini hampir mirip sama kayak si Chevrolet yang kemarin yang udah kita buka, dan ini base-nya base plastik guys. Ya, ini base-nya base plastik, dan si catnya itu mirip sama si Chevy Flatline sama Chevrolet yang kemarin ya. Chevrolet apa, bentar gua ambil dulu guys. Nah ini nih sama Chevrolet yang ini, tapi ini base-nya base besi guys. Untuk Chevrolet yang ini ya, Chevy SS ini ya, ini lebih berat yang ini guys. Tapi untuk si teksturnya dia mirip banget, tekstur catnya itu kayak cat akrilik, tapi yang ini base-nya plastik guys. Oke, nah kita akan balapin si Chevy Flatline ini sama si Chevy SS, dan ini error guys. Yang punya gua ini si ininya spionnya satu guys, beneran ini nggak gua copot nih, ini rapih kan, nggak gua copot, jadi spionnya cuma ada satu. Coba komen di kolom komentar yang udah punya kalian kayak gini juga atau kagak. Tapi ini gue ngebalapin deh, sayang banget kalau itu memang Hot Wheel error sih. Jadi gue bakal balapin sama si Likan Motorsport aja, sama salah satu lagi yaitu si Mazda guys. Karena Mazda itu kemarin itu dia menjadi juara bertahan ya, juara bertahan untuk balapan. Jadi kita akan balapin 3 mobil ini. Kalian pilih yang mana? Komen di kolom komentar. Oke, jadi ini dia track Hot Wheel-nya teman-teman. Gue bikin perubahan lagi. Yang kemarin kan di sini cuma ada satu nih, si tracknya gue panjangin lagi ke sebelah sini. Lalu di sini ada tambahan ini nih. Jadi ini tuh semacam belokan kayak gitu guys, karena di sini nanti bakalan ada diorama gitu. Jadi ini semacam belokan yang bakalan masuk ke diorama, yang mana masuk ke jalan umum dioramanya. Jadi seolah-olah dia masuk ke jalur perkotaan dari diorama. Dan di sini juga ada jalur S-nya, di sini jalur kelok 9, gue bilangnya ini jalur naga guys. Lalu di sini ada tripod ya. Tadi gue nyoba pakai tripod, dan ini dia si jalannya, dan ini dia start gate-nya guys. Kita bakalan balapin ini, kira-kira kalian pilih yang mana nih? Coba komen di kolom komentar. Mazda RX-7, Chevy Flatline, atau si Likan Motorsport, yang kira-kira bakal jadi juaranya yang mana? Oke, yang pasti gue bakalan balapin si Chevy Flatline, dan yang pertama gue pilih Chevy Flatline sama si Likan. Jadi Mazdanya gue simpan aja dulu. Dan caranya cukup mudah guys, jadi tinggal kita tarik ininya untuk bikin start gate-nya itu. Nah di sini muncul tuh kayak gitu, kayak penghalang gitu, dan kita simpan aja mobilnya di sini guys. Nah yang pertama Chevy Flatline-nya sebelah sini, lalu Likannya di sini guys. Oke, kita mulai balapan Chevy Flatline lawan Likan. Kira-kira kalian dukung yang mana? Coba komen di kolom komentar antara Likan atau si Chevy. 3, 2, 1. Oke, mulai di balapannya ini masih ketat guys, tapi dibelokan. Oh, si Likan Motorsport dia memimpin lumayan jauh guys.
dia belum. Oh, si Sevinya dia langsung mendahului si Lykan Motorsport di detik-detik terakhir. Ini mirip banget sama kayak di film Fast and Furious-nya guys. Ini mirip banget sama kayak di film Fast and Furious. Jadi si Chevy Fleetline-nya di detik-detik terakhir tadi bisa nyusul si Lykan Motorsport-nya. Jadi pemenangnya si Chevy Fleetline untuk yang pertama guys. Wah, itu tadi pertandingan keren banget. Dan pertandingan kedua kita ambil si Mazda RX-7-nya. Jadi kita akan lawan kan Mazda RX-7 melawan Chevy Fleetline. Oke, coba kalian komen di kolom komentar, kalian pilih mana, Mazda RX-7 atau Chevy Fleetline. 3, 2, 1. Nah, di sini oke, masih ketat guys, tapi Mazda memimpin. Di belokan juga Mazda masih memimpin guys. Masih lumayan cukup jauh dan ternyata pemenangnya adalah Mazda RX-7 dengan kecepatannya dan dia masih menjadi juara bertahan guys. Jadi si Chevy Fleetline ini kalah sama si Mazda RX-7 guys. Mazda RX-7 dia cepat banget dan dia masih menjadi juara bertahan di balapan seri Fast and Furious. Kalian kira-kira suka nggak balapan yang kayak gini? Coba komen di kolom komentar. Kalau kalian suka, gue bakalan buat. Oke, sekarang kita udah balik lagi ke meja review guys. Jadi tadi yang si Chevy Fleetline ini dia menang melawan si Lykan Motorsport guys. Jadi berat tidak terlalu berpengaruh ya. Si Chevy Fleetline ini bisa menang melawan si Lykan di detik-detik terakhir. Itu epic banget sih guys. Itu mirip kayak di filmnya Fast and Furious 8 guys. Asli beneran. Jadi awalnya si Dominic Toretto itu dia ketinggalan, tapi dia bisa nyusul pakai si engine block yang kebakar dan ngebeleduk di detik-detik terakhir dan bisa nyusul si lawannya gitu. Oke, jadi gitu aja video unboxing gua kali ini guys. Jadi kesimpulannya si Mazda RX-7 masih menjadi pemegang kekuasaan guys, masih jadi mobil tercepat di seri Fast and Furious. Dan untuk si Chevy Fleetline ini menurut gue lumayan worth it buat dibeli guys. Karena ini serinya seri baru ya, ini castingan baru dan cukup lumayan unik bentukannya kayak gini. Dan karena gara sikap mesinnya yang enggak ada sih, jadi dia unik banget dan ini worth it banget untuk kalian beli meskipun base-nya plastik kayak gini guys. Oke, jadi overall gua suka si Chevy Fleetline 950 meskipun kalah dari si Mazda RX-7. Nah, yang Mazda RX-7 gua juga punya satu lagi guys, Mazda RX-7 itu, tapi serinya si yang The Fast and the Furious. Bentar gua ambil dulu. Nah, yang ini nih. Nah, ini seri Mazda RX-7 juga, cuman agak beda. Mirip sih, maksudnya sama, cuman si catnya itu, base-nya itu agak berbeda kayak gini. Jadi ini warnanya lebih ke marun, sementara yang ini warnanya lebih ke merah guys. Nanti kita bakalan unboxing dan bandingkan kira-kira Mazda RX-7 mana yang lebih cepat nanti di track, dan untuk berat kira-kira yang mana lebih berat. Oke, gitu aja video kali ini. Gua Andi pamit, see you in the next video. Ciao, bye bye, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.